Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat di luar sana dengan Tangger Channel. Ya, kali ini saya akan mencoba memperlihatkan ada beberapa jenis Sansevieria. Ya, ini adalah hasil dari upaya relawan kemanusiaan atau relawan penanggulangan bencana yang setiap saat kita selalu harus siap sedia pada saat kita mau berangkat ke medan bencana, itu untuk menolong korban di sana. Namun bagaimana kita untuk sampai ke sana, ya para relawan yaitu harus punya persiapan keuangan untuk transportasi dan segala macam. Nah, dari mana sih relawan? Ya, karena relawan tidak ada yang menggaji. Relawan adalah harus berupaya sendiri dengan keikhlasan dan berbesar jiwa. Kita akan mencoba menyukai salah satu tanaman, yaitu tanaman Sansevieria. Ya, di sini ada beberapa jenis tanaman, walaupun mungkin di dunia ada 200 jenis tanaman lebih. Tapi saya mencoba ada beberapa tanaman yang memang ada kemiripan-kemiripan. Nah, ini adalah jenis Sansevieria Costa Rica. Wah, ini Costa Rica ini adalah mirip sekali dengan Laurenti, ya, yang disebut lidah mertua. Ini saya coba saya angkat, ya, seperti ini. Nah, ini hampir mirip sekali dengan Laurenti. Ya, untuk teman-teman di luar sana, ya, ini untuk Costa Rica ini sendiri, yaitu berasal dari negara Afrika, di mana ini jenis daunnya berbeda dengan Laurenti. Nah, yang ini Laurenti. Ya, inilah perbedaan antara Costa Rica dengan Laurenti. Kalau Costa Rica, dia tidak akan tinggi. Paling tinggi dia ada sekitar 60 cm. Sementara Laurenti bisa mencapai 1 meter bahkan lebih. Ada yang 1,20 meter karena seratnya yang sangat luar biasa, dia panjang seratnya. Nah, jenis Laurenti ini banyak sekali diburu, ya. Baik di Vietnam dia untuk membuat serat pakaian, di Amerika juga buat celana jeans. Jadi sampai saat ini Amerika juga masih berharap Laurenti ini setiap hari atau setiap minggu ini banyak sekali dikirim ke Amerika, yaitu jenis Laurenti. Dan teman-teman semua bahwa Sansevieria ini sangat luar biasa. Nah, ini tadi perbedaan antara Costa Rica, ya. Costa Rica ini daunnya lebih hijau, ya. Tidak ada cross bending, tapi di sampingnya kiri kanan ini ada warna kuning. Ya, ini kuning sama juga dengan Laurenti, ya. Tapi Laurenti ini ada cross bending, ya, dan segala macamnya ini ada semua. Jadi ini perbedaan keindahan Costa Rica lebih indah dan juga bisa disimpan di indoor atau juga bisa juga menjadi hiasan-hiasan di outdoor. Bahkan dia untuk menyerap beberapa polusi atau polutan, ya, ada 107 polutan yang bisa diserap oleh Laurenti ini sendiri atau pohon Sansevieria, ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, ada juga kegunaan dari Laurenti ini sendiri, ya. Mungkin ibu-ibu yang sering di dapur, ya, yang sering di dapur atau yang sedang mengupas bawang, tiba-tiba teriris, ya, berdarah dan terluka di tangannya. Ini jangan panik. Kalau memang di rumah tidak ada betadine atau tidak ada obat-obatan yang untuk mengurangi rasa sakit. Getah Sansevieria ini sangat bermanfaat untuk mengobati jenis luka yang kita alami. Salah satunya nanti akan saya coba saya potong, ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini satu daun, ya, kita korbankan untuk seperti apa sih cara mengobati luka dengan menggunakan getah Sansevieria. Nah, ini kalau sudah kita potong, ini di ujungnya ini sendiri, ini pasti ada ada getah. Nah, getah inilah yang untuk mengobati, kita oleskan di mana luka dialami, ya, oleh siapapun. Nah, seperti ini, dioleskan seperti ini. Dan ini dalam waktu beberapa detik atau berapa menit ini akan rapat kembali, ya, dan ini adalah kelebihan daripada getah jenis Sansevieria, ya. Namun ini jangan kita buang, ya, terlebih dahulu, karena ini berarti bisa kita manfaatkan untuk kita tanam lagi atau masih ada kegunaan-kegunaan yang lain. Namun sebelum saya ke sana, masih ada satu jenis lagi, yaitu untuk pengobatan, yaitu ada jenis yang bulat ini, ya, ini salah satu jenis. Wah, ini sangat luar biasa, jenis patula, ya. Ini
jenis spatula, ya, jenis spatula seperti ini, ada bulat, silindrika dia dan juga kiri kanannya. Untuk spatula ini sendiri, ya, dipercaya untuk pengobatan wasir. Jadi untuk pengobatan wasir, ya, satu batang spatula ini kita potong-potong. Ini kita potong-potong, ya, seperti ini kita potong beberapa potong, ya, ya. Oke, nanti kita perlihatkan dulu ya. Nah, ini kita udah siapkan. Nah, seperti ini. Setelah dicuci, ya, di air yang mengalir, ini kita rebus. Ya, kita rebus dengan menggunakan 2 gelas air. Kita rebus dengan menggunakan 2 gelas air, biarkan sampai menjadi 1 gelas. Setelah 1 gelas, setelah kita angkat dan hangat, baru kita minum. Nah, untuk minum airnya ini upayakan sebelum tidur atau mungkin 1 jam sebelum tidur, supaya besok pagi kita saat buang air tidak merasa sakit, karena cairan dari Sansevieria ini yang akan mengobati luka-luka yang ada di bagian pembuangan, yaitu bagian anus, dan juga ini untuk mempercepat penyembuhan bagian yang luka, yaitu dari getah Sansevieria, yaitu dari jenis patula. Ya, ini mungkin masih ada jenis Sansevieria yang lainnya, ya, seperti itu. Dan teman-teman semua, itu adalah beberapa jenis Sansevieria, ya, yang bisa kita lakukan dan bisa kita manfaatkan selain keindahannya, disimpan di mana, di dalam ruangan, di luar ruangan, dan juga bisa menyerap polusi, dan juga di beberapa ini untuk menyerap bau juga. Ini sangat luar biasa. Ini kalau kita simpan di dalam satu ruangan yang baru dicat, ini pun untuk menyerap timbal atau juga racun yang ditimbulkan oleh cat, gitu kan. Jadi supaya untuk mengurangi seringnya sakit kepala, kita bisa menyimpan satu pot di dalam satu ruangan, ya, seperti itu. Nah, kalau kita ingat, Sansevieria atau lidah mertua ini yang sering ditanam oleh orang tua kita, ya, dulu, yaitu di pinggiran pembuangan air kotor atau juga got. Nah, ternyata orang tua kita lebih paham dan lebih pintar, ya, bahwa ternyata Sansevieria ini memang untuk menyerap bau diantaranya, ya, menyerap bau. Ya, seperti itu tadi, karena untuk menyerap bau ini nanti ada manfaat yang sangat luar biasa dari jenis Laurenti. Seperti apa? Yaitu untuk menyerap bau amis atau bau yang ditimbulkan di dalam kulkas. Apakah teman-teman atau ibu-ibu suka menyimpan sesuatu yang akan menimbulkan bau amis seperti daging atau juga ikan, ya, pas saat kita membuka kulkas mau ngambil air minum ada aroma bau sehingga kita mengurangi rasa ingin minum itu sendiri, padahal minum air putih adalah sangat penting sekali di dalam kehidupan. Nah, untuk mengurangi rasa bau di dalam kulkas atau bau amis di dalam kulkas, cukup menggunakan 1 helai daun Sansevieria jenis Tripasciata Laurenti. Nah, ini yang dinamakan Laurenti. Oke, nanti bagaimana caranya, yaitu untuk untuk kita simpan di dalam kulkas, ya, seperti ini. Oke, ini kita simpan dulu, ya. Tadi ini sudah kita manfaatkan untuk obat luka. Jadi 1 batang ini jangan dibuang setelah untuk pengobatan luka. Ini kita buang yang tadi bagian yang sudah kita manfaatkan dan sudah kita oleskan ke dalam bagian yang luka, ya. Ini kita cuci di air yang mengalir, lalu kita potong-potong seperti ini, simpan di atas piring, ya, seperti ini. Pergunakan gunting pohon yang bersih atau juga menggunakan pisau. Nah, ya, pisaunya yang cukup tajam sehingga sekali iris kita tidak diulang beberapa kali, ya, seperti ini. Ini adalah kita iris daunnya, kita simpan di atas piring. Sesuaikan mungkin piringnya yang cukup besar, ya. Nah, seperti ini kita atur seperti ini, ya, kita atur supaya tidak acak-acakan. Nah, seperti inilah teman-teman di luar sana, teman-teman relawan, ini adalah salah satu ilmu, mungkin adalah satu keterampilan atau salah satu pengetahuan yang bisa dikembangkan atau juga bisa diinformasikan ke tetangga atau juga ke teman-teman yang lain, bagaimana kita mengurangi bau di dalam kulkas atau bau amis yang ditimbulkan oleh daging dan juga ikan, yaitu yang di dalam kulkas.
Setelah kita simpan di atas piring, ya inilah baru kita masukkan ke dalam kulkas. Ya, kita buka pintunya, kita simpan, ya kita tutup lagi selama 2 hari. Ya, nah selama 2 hari itulah dia akan berupaya dan bekerja untuk menyerap bau, ya karena daun Laurenti ini, daun Sansevieria ini adalah fungsinya juga menyerap bau yang ada di sekitarnya, termasuk di dalam kulkas. Mungkin ini sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman di luar sana. Ya juga untuk para relawan, ini adalah salah satu pengetahuan yang perlu diinformasikan pada saat kita berada di tengah-tengah bencana. Tidak salah juga kita memberikan ilmu kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, karena relawan ini adalah motonya 1 detik ilmu, 1 detik pengetahuan, 1 detik pengabdian, 1 detik pahala. Nah, manfaatkanlah setiap 1 detik untuk hal-hal yang sangat berguna, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Terlebih adalah untuk masyarakat yang ada di daerah bencana. Pada saat kita ada di lingkungan di sana, pada saat kita membantu masyarakat yang sering terkena bencana, ya kita juga harus memberikan dan juga memberikan semangat kepada mereka. Ya, diantaranya itu dengan memberikan beberapa tips atau ilmu yang kita dapatkan, baik itu berupa tanaman-tanaman maupun keterampilan-keterampilan lainnya. Nah, jadi untuk relawan, jangan sampai kita terjebak ke dalam ketidaktahuan. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Nah, inilah relawan. Jadi ilmunya adalah ilmu TWTA. Tiba waktu, tiba akal. Apa yang kita bisa lakukan di lapangan? Contohnya seperti ini. Kita bisa memberikan tips kepada siapapun yang ada di lingkungan kita. 1 meter di lingkungan kita ada apa? 10 meter, 100 meter, 1 kilo, 10 kilo, bahkan 1 mil, bahkan lebih dari itu kita tetap berjalan. Ya, tetap tersenyum. Jangan pernah berhenti berjalan untuk membuat mereka tersenyum. Ya, inilah relawan penanggulangan bencana, relawan kemanusiaan. Demikian teman-teman di luar sana, beberapa manfaat dari Sansevieria yang ada di tempat saya. Ya, ini adalah hasil daripada teman-teman relawan yang setiap saat kumpul di sini untuk memberikan masukan dan juga saling mengingatkan, juga memberikan ilmu, ya, dan juga menggali dan juga mempelajari apa yang ada yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan inilah jenis Sansevieria, pohon sejuta manfaat yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.